itu saingannya Bruri Peso 5 bro. Apa? Buah semangka berdaun sirih. Jadi luar biasa itu. Orang Indonesia memang jago-jago. Iya toh? Tapi ada loh, Apa? lebih canggih lagi yang Gus Dur itu. Apa? Masuk semangka, masuk pisang, keluar orang. Menurutmu bro, basa Jawane law attraction apa? Basa Jawane. Basa Jawa ini nek arti yang sesuai kata-kata itu memang agak sulit. Intinya bisa dikatakan ngunduh wong pakarti. Waduh, Ngunduh jadi memetik hasil apa yang sudah pernah kita lakukan dalam hidup ini. Wah. Gitu. Jadi Berarti sapa sing nandur akan dia menuai. ana hubungane ra kuwi? Ada. Ora ono ya ora apa-apa ya. Yo caranya asal. Nah, basa Cintane apa ya, Bro? Jadi law attraction itu ada 3 mas dalam bahasa Mandarin ya. Dalam bahasa Mandarin yang lama, ada juga bahasa Mandarin yang cukup baru, ada juga bahasa Mandarin yang kekinian. Nah, yang kekinian baik. Yang kekinian itu yang mungkin yang sering saya pakai bahwa law attraction itu dalam bahasa Mandarinnya yi chao he, yi chao he, yi chao he. Oke guys, ini law attraction mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa itu law attraction. Ini janjian ini apa ngono lho? Ya, ya. Apa iki, Bro? Law of attraction itu hukum ketertarikan. Nah, Nah, hukum ketertarikan. Jadi apa yang kita alam semesta ini sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu luar biasa. Nah, pokoknya hukum sebab akibat itu ada di situ. Jadi seringkali kan orang berpikir, itu udah takdir. Nah, permasalahannya adalah yakin enggak itu takdirmu, takdir kita seperti itu. Nah, itu Allah alam lah. Allah yang mengetahui, Tuhan Yang Maha Esa yang tahu. Intinya seperti itu. Jadi di alam semesta ini tidak mengenal benar salah. Apa yang kita pikirkan itu bisa menimpa kita. Kita ngomong jelek, ngomong baik, apapun akan kembali ke kita. Itulah yang akan kita petik. Hati-hati tenan ya. Hati-hati tenan bro. oh, ya. Karena kalau di Jawa pun ada istilah apa ya? Intinya kita itu adalah apa yang kita ucapkan. Kita adalah Apa yang kita ucapkan intinya Apa yang kita ucapkan atau apa yang kita harga diri kita Nah, itu dari apa yang kita pikir. tapi aku ada pengalaman Pak, ini benar-benar terjadi ya. Aku punya teman itu orang Bojonegoro dia. Sorry kata dia itu ada cacat di kakinya. Jadi satu kakinya itu lebih pendek daripada satu kaki yang sebelahnya. Jadi dia jalan itu tidak sempurna. Berarti kakinya satu lebih pendek. Iya. Berarti bisa dibilang kakinya satu lebih panjang gitu. Iya. Oh. Jadi jalannya itu nggak sempurna dia. Tapi yang salut dari dia tuh cuma pengen punya istri itu Chinese dan cantik. Chinese dan cantik. Saya waktu itu nggak masuk akal ya, orang yang maaf dia nggak sempurna, pendidikan juga nggak tinggi, kekayaan juga nggak seberapa, tapi Biasa dia saja. punya ngomongnya seperti itu. Tapi yang luar biasanya ini terjadi dia nikah dengan orang Chinese cantik. Wah itu hebat banget. Omongan dia ke semua orang itu terjadi. Dia nggak melihat siapa dia, tapi yang dia lihat itu adalah keinginannya. Mungkin ini bagian dari law of attraction itu tadi. Iya, betul sih seperti itu. Saya juga ada pengalaman pribadi mas. Oh, iya. Dulu gini, dulu saya nggak percaya waktu SMP. Saya itu orang yang dikatakan rendah diri ya, bukan rendah hati. Saya tuh selalu minder. Karena pinter juga enggak merasa cuman orang bilang aku tuh beruntung saat ujian NEM dulu kan pakai nilai panas murid itu saya nilainya bagus lah bisa masuk negeri. Di negeri itu saya kesulitan belajar terus terang aja khususnya eksak ya, kimia, fisika, matematika saya jeblok. Nah disitulah saya mulai rendah diri. Di situ saya selalu berpikir kok teman-temanku itu bisa ngobrol dengan cewek, dengan
teman yang lain kelas, teman yang lebih dewasa dan guru itu enak bercandanya. Kok saya nggak bisa? Gitu. Karena saya berpikir, apa mungkin sih aku besok punya pacar? Itu bro masalahnya. Itu alim ya. Jadi benar, setelah aku memahami the law of attraction itu ternyata itu, nah bisa berakibat buruk dan baik ya. Tapi saya melihat ini ternyata saya merendahkan yang maha kuasa. Burung wanci nih saya berpikir seperti itu, saya tidak melakukan proses. Yang terjadi apa bro? Saya kelas 2 SMP, yang naksir saya itu kakak-kakak kelas. Setiap saya jalan, saya dikejar-kejar, digodain itu. Karena tahu saya itu kan minder, deket cewek keringetan, diajak ngobrol, guru aja kemeringet saya. Keringetan banyak banget sampai guru di sebelah saya itu sengaja dulu, wah ngapain tuh? Gak apa-apa, takut, enggak juga sih pak. Itu terjadi. Selain kan tubuhmu bereaksi. Iya. Mau keringet tak apa ono sing liyane? Cukup berkeringat saat itu ya. Manuk enggak? Paling guru. Pasti baru guru Orang itu. SMA mulai. Bedo. Enggak sih, cuman tiap saya seneng sama cewek itu. So tak deketin, ditolak tuh tak deketin lama-lama kayak ya itulah. Terbiasa. Wis tau ditolak dulu. Saya pernah Jujur, ditolak, sudah. Ditolak itu karena bukan masalah fisik bro. Kalau fisik saya memang di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata Ini artis. aslinya guys, ini biar ganteng. Iya. Itu Kayak iku kita lihat kayak Tommy Jepisa. bukan. Tapi saya pisah. Nah, Ini zaman semono kan belum ngerti law attraction. nggak tahu, makanya aku bercerita. Biar apa? Orang hati-hati gitu loh. Mulai lebih tahu lagi. Nah, di saat itu ternyata aku kok kayak ditolak. Ditolak itu alasannya beda prinsip agama lah. Nah, SMA aku kan SMA salah satu SMA Kristen di Jogja lah. Kan kita beda agama. Nah, saya entah gimana bro, kendel bro, muncul ini harga diri. Tak telaten bro, bikin terus jalanan sekolah telaten bro, tak telaten ini. Bikin terus jalan sekolah dijajak. Kaitannya karo law attraction. Kaitannya adalah saat saya berpikir aku nggak mungkin punya pacar, kayaknya aku kan kelemahanku banyak ini rendah diri. Tapi ternyata bro, ya kan saya bilang tadi, alam itu tidak melihat kamu baik atau buruk yang kamu inginkan atau yang kamu komentari. Tapi karena saya meyakini hal seperti itu, wah aku nggak mungkin, ternyata saya ditunjukkan ke sesuatu yang besar banget bro. Dan waktu itu setiap aku ketemu kakaknya temenku, aku dibilang gini bro, rodo sombong jadi. Gue mesti playboy gitu dari SD, tapi aku nggak punya kepercayaan diri. Berkali-kali bro, begitu diomong dek gue sesuk playboy, gue mesti tertanam nang otak bawah sadarmu. Bisa jadi bro. Nah. Aku mosok sih, tapi kok aku merasa rendah diri. Jadi ini mbak, bojomu ki mbak, dia playboy. Terakhir bro, aku mau sharing ya. Saat aku kerja di farmasi bro, saya itu setiap target masuk nyaris promosi nggak jadi. Saya berpikir apa? Kompetisi saya adalah orang-orang yang di kota-kota besar. Aku pasti gagal dan selalu gagal beneran. Kenapa? Pikiranku udah mundur. Soalnya harus gagal. Yes. Yang kedua, saat aku ribut sama atasanku, aku selalu berpikir, wah nggak lama lagi pasti aku dipecat. Pasti aku diberhentikan. Kenapa? Karena posisiku selalu sulit dan karena pikiranku sulit, kusut merasa selalu berantem sama bos. Nek ketemu bos ya pikiranku bos iki galak. Bos iki elek padahal bos iki wah nek bantu tok tenan. Udah negatif pikiranku. Kalau pola pikir kita negatif, hati-hati. Iya, karena kan otomatis kita bawa negatif, lihat orang negatif. Nah, tak aku merasa ya kalau nonton ya halo Bu Yuli. Bu Yuli ya. Chinese tapi luar biasa, Bu. Ngajarin. Atasanmu jenenge Bu Yuli. Oh, tapi kalau marah, pasti kita salah. Nah, aku nggak pernah merasa salah. Padahal kunjungan dokterku kurang, kunjungan apotek itu kan salahku. Nah, yang terjadi karena saya merasa pasti dipecat, terjadi benerlah saya dipanggil, diperingatkan, nggak masuk target berapa kali ya. Ternyata negatif itu terjadilah. Pikiran negatifnya terjadi dan saya harus keluar dari perusahaan itu. Gini guys, pada saat itu saya masih di level bawah. Kemudian kita selalu terbiasa tiap hari otak kita ini dimasukin bahwa kamu akan menjadi manajer, kamu akan manajer terus itu selalu yang kita
makan setiap hari. Kamu bisa ini. Kalau waktu itu ada motivator banyak waktu itu. Termasuk Inyangi ya. Akhirnya kita bertiga seperti itu. Nah, terus secara nggak sadar kita itu udah dimasukin hal-hal seperti itu yang positif seperti itu, sehingga mau nggak mau kita harus ngejar itu dan akhirnya bisa kejadian untuk jadi manajer. Nah, itu jadi opo sing mbok pikirkan saiki ngono ta bahasa Jawa ta kuwi iso kelakon nang besoknya. Jadi kudu hati-hati. Nah kowe mikire negatif, wah ora iso tenan. Yes, sudah membatasi itu. Masalah kowe saiki disri duit kowe ndedit ora, muni ora ngono sesuk iso ora ndedit bro. Ya. Jawabnya gini, Bro. Kowe ndedit, bro, aku nilai duit. Sorry, aku lagi ra nyetor duit. Itu enggak bohong, memang enggak pegang duit kok, tapi bro, buat duitmu sing nang dompetmu kuwi aku nilai 100.000. Nah, kita enggak bohong, aku ora ono duit, ngono ora ono tenan, Bi. Nah, Carane ngono kuwi itu. Saiki wedi lho ngomong ra duit duit. Ayo ora duit tenan, Bi. Iya. Makanya aku lagi nggak pegang duit, bener kan nggak pegang, padahal mungkin di rekening banyak. Makanya kita harus pikir, bro, buat rekeningmu transferin gonku lah, kita main 100.000. Jadi hati-hati ya. Hati-hati guys, kalau ada dipinjami terus bilangnya nggak punya duit, itu bisa kejadian nggak punya duit. Yes, bisa jadi. Jadi kalau triknya, kalau ada orang pinjam, ya sekarang nggak pegang uang, memang nggak bisa uang, pegang rokok gitu ya. Itu masuk di akal gitu. Kalau Bro Dedi, ada pengalaman? Aku sih banyak ya Mas. Banyak. Karena law of attraction ini bagian dari hidupku. Wah. Dramatis. Jadi salah satu aku ada di Jogja ini karena dari SD itu aku pengen hidup di sini. Itu sudah pemikiran dari dulu? Dari SD, jadi waktu study tour itu ke Malioboro, aku tuh pengen hidup tuh di Jogja. Dan akhirnya nggak tahu aku terdampar sekarang di sini. Itu kenapa hidupku di Jogja. Yang kedua aku aku dari dulu tuh pengen istri itu dari Batak, dari Medan. Kelakuan. Dan itu terjadi. Nah, aku juga pengennya Chinese dan Medan, itu betul terjadi. Istrimu Chinese. Dan dari Medan itu wah itu. Pantesan gue rasa bosel Cino ya? Oh iya, soalnya nenekku juga kan dari ini Serang laut. Brastagi. Makanya aku bilang wow, law attraction ini benar-benar terjadi dalam kehidupan aku. Makanya sekarang apapun yang terjadi dalam kehidupanku kadang aku melihat yang lebih besar. Jadi kayak kemarin aku contoh lah ya. Contoh ada satu keluarga datang sama aku. Dia merasa kehidupannya susah keadaan seperti ini, dia sudah jual segala-galanya lah. Aku bilang sebenarnya ada rencana besar dalam setiap keluarga kita. Jadi bukan keluarga saya saja tapi seluruh keluarga kita. Contoh aku bilang aku ini punya istri dan punya anak, aku bilang. Dan itu semuanya dikasih sama Tuhan. Dan dalam tanda kutip juga aku punya anakku 2 ini, itu dalam tanda kutip aku mencipta. Dalam keinginanku adalah supaya anak-anakku itu menjadi anak-anak yang lebih besar dan lebih hebat daripada aku. Itu keinginan aku. Apalagi Tuhan kita yang menjodohkan kita, menciptakan kita, membentuk dan menyatukan kita di dalam keluarga. Nggak mungkin dia itu punya cita-cita supaya kita itu menjadi keluarga yang susah, anak yang belangsak atau bagaimana seperti itu. Kalau kita tahu bahwa aturan terbesar bahwa kita itu bahagia, bahwa yaitu kita harus punya mindset bahwa kita ini akan bahagia. Caranya gimana? Kita juga nggak ngerti. Itu mungkin dari law of attraction itu tadi. Makanya saya bisa terdampar di Jogja, saya bisa kenal sama orang Batak dan Chinese. Saya juga nggak ngerti dulunya siapa jodoh saya akan tinggal di mana. Saya setuju sih. Siapa sih orang tua yang punya anaknya nggak baik? Tapi makanya kadang seorang anak hebat kadang-kadang terlahir dari orang tua yang belangsak. Dua anak hebat tuh bro. Kuliah dua. Jokowi. Iya. Jokowi kan mungkin kalau ini dari orang ekonominya kan mungkin dari biasa. Ekonomi yang luar biasa kan. Cuma punya rumah, pinggir, mau digusur cuma dia. pinggir Kali. Nah, cuma karena mungkin
law attraction mungkin juga nih bisa berhubungan ya, law attraction keluar ibu orang tua, law attraction daripada anak itu juga mungkin berhubungan. Mungkin saat anak nggak memiliki law attraction, tapi si orang tua memiliki law attraction yang luar biasa, itu juga bisa terjadi. Makanya kan ada apa ya? Ada larangan buat si orang tua untuk mengatakan yang buruk terhadap anaknya. Anda anak bodoh, anak menyusahkan. Nah itu takutnya itu terjadi dan itu banyak terjadi. Dan saya melihat saya waktu itu kenal sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini punya 4 orang anak. Dia menasihati saya, Mas, kalau ke anak jangan kamu mengatakan bodoh, jangan kamu mengatakan goblok, jangan kamu mengatakan yang negatif. Katakan semuanya yang itu yang baik, walaupun senakal apapun itu anak. Dan yang terjadi itu luar biasa. 4 anaknya ini dokter semua loh, hebatnya. Jadi wah ini luar biasa. Saya belajar dari si ibu ini. Sik bro, mau bahasa Indonesia terus ya. Aku pengen ngerti nak bahasa Jawa kuwi jane opo to? Ya kan udah tak bilang nggak bisa dengan arti yang harfiah ya bro. Tapi ya pemahamanku ya itu seperti ngudo yang pakarti. Jadi kita apa yang akan kita alami, kita nikmati adalah buah dari perilaku kita sebelumnya. Atau sekarang kita melakukan sesuatu yang nggak oke, kita akan ngudo yang pakarti nanti. Nah, masalahnya kita melakukan hal yang baik atau buruk. Kalau hal yang baik, insya Allah akan jauh lebih baik. Kalau buruk, jauh lebih buruk. Ono lagune kae sing nandur pari tukul suka teki ya. Itu saingannya Bruli Peso 5 bro. Apa? Buah semangka berdaun sirih. Jadi luar biasa itu. Orang Indonesia memang jago-jago. Iya toh? Itu sampai PBB itu sampai heran, salut. Buah semangka berdaun sirih. Tapi ada loh. Apa? Lebih canggih lagi yang Gus Dur itu. Apa? Masuk semangka, masuk pisang, keluar orang. Oke, kesimpulannya apa itu? Dari aku sih kalau nanti mungkin Pak Agung nambahin ya. Kalau kesimpulanku itu jangan lihat sekarang. Dan kalau misalnya dirimu terpuruk, dirimu kecewa, dirimu sedang terpuruk, kecewa, pokoknya yang jelek-jelek, tapi jangan lihat itulah, lihatlah ke depannya. Ya, yang positif. Betul sih, teman-teman. Intinya bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, kita melakukan dari awal. Kalau kita pernah melakukan yang salah, yang buruk, yang nggak baik, ya kita rubah mulai saat ini setelah tahu the law of attraction bahwa apapun yang kita pikirkan, kita katakan yang berulang-ulang akhirnya membuat kita kebiasaan seperti itu, akhirnya akan, kalau buruk akan berbuah buruk, lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Tapi kalau itu baik untuk orang, baik untuk kita, positif, hasilnya akan jauh lebih bagus. Jadi ingat teman-teman, jangan hanya merasa di pikiran doang. Lama-lama kalau berulang-ulang terus pasti Anda mencari lingkungan yang sama yang mendukung pikiran Anda, kemudian sama-sama melakukan hal yang sama seperti itu, kebetulan negatif, ya akhirnya kita nggak akan mendapatkan hal yang baik. Jadi kita harus di sini memilih yang mana gitu loh. Seperti itu ya. sih. Jadi teman-teman hati-hati ya, mulai hari ini kita bareng-bareng berpikir baik-baik tentang ke depan. Apa misi visi kita ke depan, apa impian kita ke depan, sudah dimulai dari hari ini kita berpikir tentang positif. Misalnya seperti apa, dan itu harus dilakukan berulang-ulang ya. Yeah. Seperti permintaan kita dengan Tuhan, kalau kita ngomongnya itu berulang-ulang dan biasanya Tuhan akan mendengar. Ya, jadi yang perlu kita tekan di sini adalah berkaitan dengan keinginan ya. Sampaikan keinginan kita ucapkan melalui doa. Kemudian, betul nggak? Melalui doa. Keinginan kita yang sungguh-sungguh. Kemudian baru kita harus menerima apa? Menerima apapun hasilnya nanti dengan melalui proses yang baik juga untuk mengarah ke hal seperti itu. Kemudian insya Allah hasilnya pasti akan sesuai yang kita berdoa. Satu lagi nih Mas, ini penting mungkin ya. Jadi dunia, setan itu menarik dan menutup mata kita nih Mas dari segala keindahan atau janji-janji dari Tuhan kita. Jadi jangan beri
berikan kesempatan mata kita tertutup dengan keindahan itu. Jadi dengan law of attraction ini kita bisa melihat ke depannya, melihat kebesaran daripada Tuhan. Betul. Oke guys, kali ini materinya positif Ya. dan sangat serius, tidak seperti biasanya, tapi kita tetap ngakak. Oke, Yes. Oke, gitu. itu sementara ke depan bro kita akan ulas tuntas tentang ya the law of attraction. Ya. Kemudian banyak hal lah. Kemarin ada permintaan tuh, kelitih ya. Kriteo Ya. ya, tentang kritik. Kasihan juga tuh si ibu ya sampai Ya, anaknya. jadi ada permintaan dari Penggemar, pemirsa. pemirsa minta diangkat mengenai kritik karena beliau Mengalami mengalami sendiri ya. sendiri. Oh iya, jadi apa itu kelitih? Saksikan di Besok Sayang. episode berikutnya ya. Ya, kapannya tunggu saja. Oke, Oke, sampai ketemu lagi. Yuk.